Cetak Gol Harian kali ini akan ngebahas hasil-hasil dari Europa League tadi malam. Jadi simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita mulai dari pertandingan pertama, ada Rennes versus Villarreal, di mana Villarreal berhasil menang dengan skor 2-3. Gol terlebih dahulu dicetak lewat pemain Rennes, yakni Laurence Assignon, lalu dibalas lewat Gerard Moreno lewat titik penalti di menit ke-36. Di menit ke-62, Ilyas Ikomac berhasil membuat Villarreal kembali unggul, sebelum akhirnya disamakan lewat Ludovic Blas di menit ke-79. 1 menit kemudian Daniel Parejo mencetak gol untuk membuat Villarreal unggul dengan skor 2-3. Kita lanjut ke hasil pertandingan berikutnya, ada Karabakh versus Häcken, di mana Karabakh berhasil menang dengan skor 2-1. Gol dicetak di menit pertama lewat Leandro Andrade, lalu Yasin Benzia di menit ke-45+3. Häcken mendapatkan gol lewat Badavi Gusyanov di menit ke-90+4. Di pertandingan ini Marko Vesovic juga menerima kartu merah di menit ke-56. Lanjut di pertandingan berikutnya, ada Panathinaikos yang kalah menghadapi Maccabi Haifa dengan skor 1-2. Gol Maccabi Haifa dicetak lewat Dean David di menit ke-20 dan juga Jaren Cherry di menit ke-74. Sementara itu Panathinaikos hanya mampu mencetak 1 gol di menit ke-89 lewat Fortis Ioannidis. Lanjut di pertandingan berikutnya, ada Union San Galois yang berhasil menang 2-1 atas Liverpool. Gol dari Union San Galois dicetak lewat Mohamed Amoura di menit ke-32. Lalu dibalas dari Jarell Amorin Quansah dari Liverpool, sebelum akhirnya di menit ke-43 Cameron Puertas memastikan kemenangan dari Union San Galois. Inilah statistik pertandingan Union San Galois versus Liverpool. Lanjut ada Slavia Praha yang berhasil membantai Servette dengan skor 4-0. Gol dari Slavia Praha dicetak lewat David Dudera di menit ke-15, Ivan Skrenas di menit ke-25, dan juga Milomir Sitil di menit ke-30 dan 45+1. Sementara itu AS Roma berhasil membantai Sheriff Tiraspol dengan skor 3-0. Gol dicetak lewat Romelu Lukaku di menit ke-11, Andrea Belotti di menit ke-32 dan Nicolo Pisil di menit ke-90+3. Masuk ke pertandingan Leverkusen versus Molde, di mana Leverkusen berhasil membantai dengan skor 5-1. Patrick Schick membuka keunggulan Leverkusen di menit ke-6, lalu ada juga Edmund Tapsoba di menit ke-22 sebelum akhirnya ada gol bunuh diri dari Martin Ellingsen di menit ke-25. Lalu di babak kedua ada Adam Lozek di menit ke-60 dan juga 70 yang mencetak brace-nya. Lalu Molde hanya mencetak 1 gol lewat Eric Kitolano di menit ke-75. Masuk ke pertandingan berikutnya, ada Las Linz yang kalah atas Toulouse dengan skor 1-2. Gol dicetak lewat Tis Dalinga di menit ke-54 dari Toulouse, lalu dibalas lewat Martin Lubicic di menit ke-61. Sebelum pertandingan berakhir, Gabriel Suazo di menit ke-83 berhasil mencetak gol untuk Toulouse. Masuk ke hasil pertandingan selanjutnya, ada Brighton yang berhasil menang tipis atas Marseille dengan skor 1-0. Joao Pedro mencetak satu-satunya gol di laga ini di menit ke-88. Sementara itu untuk hasil pertandingan berikutnya, ada Real Betis yang kalah 2-3 atas tamunya Rangers. Gol dicetak lewat pemain Rangers terlebih dahulu lewat Abdallah Sima di menit ke-10. Lalu Juan Miranda membalasnya di menit ke-14, lalu juga ada Kirill Dessers di menit ke-20 yang mencetak golnya. Dibalas lagi oleh Ayoze Perez di menit ke-37 sebelum akhirnya Kemar Rufi mencetak gol di menit ke-78 yang membuat Rangers menang. Kita lanjut lagi, ada pertandingan antara Aris Limassol yang kalah 1-3 atas Sparta Praha. Jan Kusva berhasil mencetak gol di menit ke-4. Lalu gol berikutnya dicetak lewat Velko Birmasevic di menit ke-11 dan 45+1. Sementara itu Aris Limassol hanya mencetak 1 gol dari Leo Bengston di menit ke-84. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya, ada hasil antara Olympiakos versus Baka Topola, di mana Olympiakos berhasil menang dengan skor 5-2. Gol Olympiakos berhasil dicetak lewat Ayub El Kabi di menit ke-21, Daniel Podence di menit ke-40 dan 42, Veljo Ilik di menit ke-46 lewat gol bunuh dirinya, lalu ada juga Youssef El Arabi di menit ke-67. Sementara itu Baka Topola berhasil mencetak 2 gol saja, di mana Ivet Jakovic di menit ke-48 dan juga Alexander Sirkovic di menit ke-60. Di menit yang sama juga di menit ke-60 ada Nikola Kujevic yang menerima kartu merah.
Kita masuk ke pertandingan berikutnya guys, ada Ajax Amsterdam yang menang 3-1 atas AEK Athena. Gol dari Ajax Amsterdam dicetak lewat Chuba Akpom di menit ke-5 dan 56. Lalu juga ada Kenneth Taylor di menit ke-20. Sementara itu AEK Athena hanya mencetak 1 gol saja lewat Levi Garcia di menit ke-11. Masuk ke hasil pertandingan antara tim Inggris dan Jerman, di mana West Ham United berhasil menang 2-0 atas Freiburg. Gol dari West Ham United dicetak lewat Mohamed Kudus di menit ke-14 dan juga Edson Alvarez di menit ke-42. Selanjutnya ada Sporting Lisbon yang membantai Sturm dengan skor 3-0, di mana gol dari Sporting dicetak lewat Victor Gyökeres di menit ke-39, lalu juga ada Gonçalo Inacio di menit ke-60 dan 70. Untuk hasil pertandingan Europa League terakhir ada Rakau Sestoa dengan Atalanta yang berhasil dimenangkan oleh Atalanta dengan skor 4-0. Gol dari Atalanta dicetak lewat Luis Muriel di menit ke-14 dan 72. Lalu pencetak gol kedua dari Atalanta lewat kaki Giovanni Bonaventi di menit ke-26 dan juga gol terakhir dari Atalanta dicetak di menit ke-90+2 lewat Carles de Catalere. Kita masuk ke klasemen akhir untuk Europa League musim 2023-2024. Kita mulai dari grup A di mana West Ham United berhasil memuncaki klasemen dengan perolehan 15 poin. Diikuti oleh Freiburg dengan 12 poin, sementara itu tim yang tidak lolos adalah Olympiakos dan juga Baka Topola. Untuk di dalam grup B ada Brighton yang berhasil memuncaki klasemen akhir, diikuti oleh Marseille dan juga Ajax Amsterdam dan AEK Athens harus tersingkir. Sementara itu untuk grup C ada Rangers yang berhasil mengumpulkan 11 poin, diikuti oleh Sparta Praha dengan 10 poinnya. Sementara itu Real Betis yang hanya mengumpulkan 9 poin ataupun kalah di 2 pertandingan terakhir harus menyingkirkan dirinya untuk Europa League musim ini. Lanjut ke grup D ada Atalanta dan Sporting Lisbon yang lolos ke babak berikutnya dengan 14 dan 11 poin. Sementara itu di peringkat ketiga dan keempat hanya bisa mengumpulkan 4 poin lewat Sturm dan juga Rakau. Masuk dalam grup E di mana Liverpool berhasil lolos ke babak berikutnya dengan koleksi 12 poin. Diikuti oleh Toulouse dengan 11 poin dan Union Saint-Gilloise dan Las Lins harus terpaksa tersingkir dari Europa League musim ini. Masuk ke dalam grup F di mana Villarreal dan Rennes lolos ke babak berikutnya dengan 13 dan 12 poin. Sementara itu Maccabi Haifa dan Panathinaikos yang mengumpulkan 5 dan 4 poin harus bye-bye dari Europa League musim ini. Masuk ke dalam grup G di mana Slavia Praha berhasil mengumpulkan 15 poin dan menjadi juara grupnya. Lalu AS Roma keluar sebagai runner-up grup dengan 13 poin. Sementara itu Servette dan Sheriff juga harus tersingkir dari Europa League musim ini. Lanjut ke dalam grup H di mana Leverkusen menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan dan berhasil meraih 18 poin sempurna. Sementara itu Karabakh akan menemani Leverkusen dengan berada di peringkat kedua dengan koleksi 10 poin. Sementara mantan tim dari Erling Haaland yakni Molde berada di peringkat ketiga dan tidak lolos meskipun sudah mengumpulkan 7 poin. Kita lanjut ke daftar top skor sementara di mana ada pemain Brighton yakni Joao Pedro dan pemain Ajax Amsterdam Mohamed Kudus yang memimpin klasemen sementara. Mereka mencetak masing-masing 6 gol. Lalu berikutnya yang mencetak 5 gol ada beberapa pemain termasuk Ayub El Kabi, Fortis Luanidis, Ibrahim Sadik dan Pierre-Emerick Aubameyang serta Romelu Lukaku. Untuk top asisnya ada pemain Olympiakos yakni Kostas Fortounis dengan 7 asis. Lalu dengan koleksi 4 asis ada Amin Harit, Florian Wirtz, James Ward-Prowse dan juga Jonathan Klaus dengan 4 asis. Itulah hasil pertandingan, klasemen dan juga statistik akhir dari Europa League fase grup. Bagaimana komentarmu? Coba tulis di kolom di bawah ini ya.